Halo, saya Anastasia Nabila Elsyaulandari. Pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi ACAT-Check, yaitu sebuah platform berbasis AI yang menggunakan open code yang dirancang untuk membantu pengelolaan artikel ilmiah, mulai dari manajemen dokumen, analisis AI, pengelolaan revisi, komentar reviewer, respon letter, hingga rekomendasi jurnal. Selain pengelolaan artikel ilmiah, di sini juga ada laporan dokumen dan ada proposal juga. ACAT-Check AI membantu proses analisis, revisi, rekomendasi jurnal, dan evaluasi artikel ilmiah dengan alur yang rapi, yaitu menggunakan Smart Validation, lalu ada AI Review, Revision Tracking. Kita akan mencoba masuk dengan sisi admin terlebih dahulu karena admin bertugas menyiapkan data dan konfigurasi sistem sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Kita masuk sebagai admin 12345. Sebentar. Kita masuk sebagai admin dengan sandinya ini. Dashboard Administration merupakan proses pusat monitoring sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan kondisi aplikasi secara keseluruhan, seperti di sini ada total pengguna, lalu ada total dokumen, total analisis AI yang tersimpan, lalu di sini juga ada rata-rata skor dari terbaru dokumen. Di sini ada distribusi jenisnya, ada artikel ilmiah, ada proposal, ada laporan penelitian. Dan di sini status dokumennya seperti upload, analis, net revision, revisi, dan ready. Dan ini untuk aktivitas terbaru yang telah dilakukan seperti analisis AI yang sudah selesai, dokumen yang baru diunggah, atau analisis AI yang selesai. Ini hasil historik analisisnya. Kita mulai dari data user. Di sini ada data user yang digunakan untuk mengelola seluruh akun yang terdapat pada sistem. Admin dapat melihat daftar pengguna. Di sini juga melakukan pencarian, lalu memantau status akun. Di sini ada fungsi pengelolaan tanpa melakukan perubahan data agar integritas data terjaga. Di sini ada kita bisa melakukan filter dengan role mungkin user, kita bisa lakukan atau hanya admin saja. Ini. Lalu statusnya jika ingin melihat yang nonaktif mana, bisa kita filter atau yang aktif. Kita coba dinonaktifkan yang ini. Nah, ini ada satu user yang sudah dinonaktifkan. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian data dokumen. Pada data dokumen ini, untuk monitoring semua dokumen yang diunggah user, lengkap dengan status, skor terakhir, versi, dan tanggal upload. Di sini juga kita bisa melakukan cari dokumen, kita bisa memfilter berdasarkan jenisnya dan statusnya. Selanjutnya di sini ada AI Assessment Rubric, yaitu untuk kelola aspek penilaian seperti bobot, deskripsi, status aktif, rubrik untuk artikel, proposal, dan laporan. Di sini juga kita bisa memfilter jika mau berdasarkan artikel atau proposal dan laporan. Di sini juga ada statusnya. Selanjutnya ada jurnal database. Database jurnal ini digunakan untuk mengelola data jurnal yang menjadi referensi pada fitur rekomendasi jurnal pada pengguna.
Dengan database yang terkelola dengan baik, sistem dapat memberikan rekomendasi jurnal yang lebih relevan kepada pengguna setelah proses analisis dokumen selesai. Di sini ada total jurnalnya yang sudah saya dapatkan itu 475 seluruh data jurnal di database. Untuk saat ini, jurnal aktifnya itu baru 26 yang bisa dipakai untuk rekomendasi pada pengguna. Lalu di sini pending review itu masih 449 jurnal yang perlu dicek oleh admin, yaitu yang masih belum lengkap. Di sini ada distribusi Sintanya. Untuk Sinta 1 ada 245, Sinta 2 228, Sinta 3 ada 1, Sinta 4 1, dan untuk Sinta 5 dan 6 masih 0. Di sini juga admin bisa mengimport data CSV jurnal. Oh ya, untuk data 475 ini saya dapatkan dari hasil scraping web Sinta. Di sini juga kita bisa cari jurnal, filter jurnal berdasarkan Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada status dari jurnal, lalu verifikasi. Nah, untuk seperti ini nih berarti masih perlu direview oleh admin karena masih belum lengkap. Untuk yang seperti ini sudah lengkap. Ini. Namun bagian template URL masih belum lengkap juga, bisa kita lengkapi. Coba kita lengkapi bagian ini. Ini masih belum ada template URL-nya. Ini kita coba cari bagian ini. Nah, mungkin kita bisa salin ini. Lalu kita taruh di sini. Kita simpan perubahan. Dan seterusnya. Ini yang sudah ready karena sudah lengkap. Mungkin pada tahap ini admin telah menyiapkan komponen utama sistem yaitu data pengguna, data dokumen, lalu rubrik AI, dan database jurnal. Selanjutnya saya akan logout dan pindah menjadi sisi pengguna untuk menunjukkan bagaimana konfigurasi tersebut dimanfaatkan dalam proses pengelolaan dokumen ilmiah. Kita logout dari sisi admin. Nah, ini. Oh ya, untuk bagian daftar ini halamannya seperti ini. Karena kita sudah punya akun, kita hanya tinggal masuk saja. Pada bagian sebelumnya, saya telah mendemonstrasikan fitur yang admin, lalu sekarang saya akan mendemonstrasikan pada sisi pengguna. Kita masuk dengan akun ini. Ini passwordnya, kita masuk. Nah, setelah login berhasil, sistem akan verifikasi hak akses penuh dan menampilkan dashboard sesuai dengan akun Anastasia Nabila MM. Bagian ini merupakan bagian dashboard
halaman pertama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini memberikan ringkasan aktivitas pengguna seperti jumlah dokumen yang dimiliki, status dokumen, informasi aktivitas terbaru. Dashboard membantu pengguna mengetahui kondisi pekerjaannya secara cepat tanpa harus melihat menu. Di sini kita bisa melihat satu pekerjaan, ada 3 dokumen yang perlu direvisi, ada 0 dokumen yang siap dilanjutkan. Di sini kita bisa langsung lihat yang perlu direvisi. Dan di sini ada prioritas revisi, ada beberapa artikel, laporan, dan artikel. Di sini ada quick action untuk upload dokumen baru atau buka dokumen library dan lihat dokumen yang perlu direvisi. Ini komposisi dokumennya, ada artikelnya itu ada 3 dan laporan 1. Jadi total seluruhnya ada 4. Dan di sini untuk aktivitas dokumen terbaru. Ini aktivitas dari akun ini, Anastasia. Selanjutnya kita ke dokumen library. Menu ini merupakan pusat untuk mengelola dokumennya. Dari halaman ini kita bisa menambahkan dokumen baru di sini. Lalu kita juga bisa mencari dokumen dan kita bisa menentukan jenis dokumen yang kita cari. Karena kita hanya artikel ilmiah dan laporan hasil pada akun ini, jadi hanya 2. Tapi kalau kita mengupload dengan kondisi proposal, di sini juga akan muncul jadi 3. Dan di sini ada statusnya, statusnya itu baru upload, analis, butuh revisi, sudah revisi, atau sudah siap. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengunggah sebuah dokumen ke dalam sistem sebelum file disimpan. Sebelum file disimpan di sini, biasanya pengguna tuh diminta untuk memasukkan judul dokumen, jenis dokumen yang akan diunggah itu merupakan artikel ilmiah atau laporan hasil atau proposal. Di sini ada topiknya dan di sini ada kata kunci dan deskripsinya. Ukuran maksimalnya itu bisa 10 MB dan dokumennya bisa PDF atau Word. Kita coba masukkan dengan dokumen ini, kita coba. Ini merupakan artikel ilmiah, topiknya di bidang AI saja, kata kuncinya ini saja. Lalu deskripsinya itu hasil dari ini saja. Kita upload dokumennya. Kita gunakan ini saja. Kita upload dokumen. Sistem akan melakukan validasi, menyimpan file berserta metadata, kemudian menampilkan notifikasi di sini tadi bahwa proses unggah berhasil. Dokumen yang baru diunggah secara otomatis ditambah ke dalam dokumen library yang di sini. Ini yang baru tadi. Ini supaya nggak double, ini terhapus saja. Nah, setelah proses unggah selesai, dokumen langsung muncul pada dokumen library di sini. Ini yang baru. Untuk memperoleh pengelolaan ketika jumlah dokumen sudah banyak, sistem menyediakan fitur pencarian ya di sini. Lalu kita lakukan detail dokumen. Di sini ada beberapa fitur juga untuk melihat detail dokumen atau edit metadata dokumen. Di sini jika kita salah melakukan memasukkan judul atau lainnya, bisa kita simpan perubahan di sini. Dan notifikasinya akan ada dokumen berhasil diperbarui, dan kita juga bisa menghapus filenya jika kita salah mengupload file secara keseluruhan. Kita coba detail.
Nah, pada bagian ini inti dari aplikasi cek ini yaitu proses analisis dokumen menggunakan AI yaitu open code. Melalui fitur ini, sistem dapat mengevaluasi dokumen secara otomatis berdasarkan rubrik penilaian yang sebelumnya telah dikonfigurasi oleh admin. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu pengguna agar mengetahui bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum naskah dikirim ke jurnal. Saya akan mencoba jalankan analisis AI ini untuk memulai proses evaluasi dokumen. Setelah tombol saya tekan ini, sistem ini mengirimkan dokumen ke layanan AI untuk diproses. Selama proses berlangsung, pengguna tidak perlu melakukan tindakan lainnya. Lama proses menganalisisnya tergantung dari dokumen dan kompleksitas isi artikel. Semakin kompleks, semakin lama AI dapat menganalisisnya. Seluruh proses ini dilakukan secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu melakukan penilaian secara manual. Kita tunggu hasil dari analisis AI-nya. Nah, ini untuk hasil analisisnya. Ada skornya itu. Aspeknya itu terpisah. Apabila terdapat aspek yang memperoleh lebih rendah, pengguna dapat langsung membaca penjelasannya. Di sini ada penjelasannya ringkasan, masalah utama, rekomendasi, dan prioritas revisi. Ini tuh membantu pengguna melakukan revisi secara terarah karena pengguna tidak hanya mengetahui bahwa terdapat kekurangan, tetapi juga memperoleh saran mengenai bagaimana yang perlu ditingkatkan. Jadi di sini ada rekomendasinya, ada prioritasnya juga. Dan ini untuk skor per aspeknya. Di sini ada aspeknya, skor, statusnya, temuannya itu apa dalam judul. Seperti judulnya jelas, spesifik, sesuai. Tidak mengurangi penjelasan, rekomendasinya tidak perlu karena sudah baik. Tapi kalau yang perlu revisi, daftar pustaka hanya membuat ini kurang relevan, berarti ini rekomendasinya perlu ditambahkan referensi dari artikel jurnal atau konferensi terbaru 5-10 tahun terakhir. Nah, setelah paper ini sudah dianalisis, lalu pengguna sudah melakukan revisi, kita juga bisa upload revisi di sini. Kita bisa upload revisi yang terbaru. Kita coba perubahan. Saat kita upload revisi, juga kita perlu melakukan analisis kembali bagaimana hasilnya AI tersebut, apakah dokumennya sudah baik, papernya. Kita masih menganalisis. Ini masih hasil versi yang 1. Nanti kalau versi 2 revisinya sudah dianalisis, ini akan berubah menjadi versi 1. Versi 2. Nah, ini tuh hasil versi 2-nya. Skornya itu 89, statusnya analisis baik. Ini untuk skor per aspeknya. Kita coba, kan kita kalau seperti ini kita tidak bisa membandingkan dengan versi 1 berapa tadi nilai skor totalnya. Kita coba di sini bandingkan versi, yaitu versi 1 dengan versi 2 yang sudah dilakukan. Kita coba bandingkan versi. Nah, ini
skor total sebelum revisinya itu ada 48 dan skor total setelah revisinya itu 89, meningkat 41. Ini udah cukup baik. Lalu kita kembali ke detail dokumen. Di sini juga ada reviewer mapping. Jadi apabila artikel telah memperoleh komentar dari reviewer jurnal, seluruh komentar tersebut dapat dikelola pada halaman reviewer workspace. Pengguna dapat mencatat komentar, memperbarui status, serta menyusun tanggapan secara lebih terstruktur. Di sini kita juga bisa input manual atau bisa langsung menyalin dari hasil reviewer. Ya, dari jurnal. Kita salin langsung, nanti AI akan mengelompokkan. Tapi kalau mau input manual itu bisa kita masukkan nomor komentarnya berapa, bagian terkaitnya itu di mana, lalu komentar reviewernya apa. Tapi untuk versi lebih cepat kita bisa langsung untuk menganalisisnya. Fitur ini memanfaatkan AI juga untuk menyusun draft jawaban terhadap komentar reviewer. Tapi draft tersebut itu masih dapat diedit kembali sehingga keputusan akhir itu tetap di pengguna, bukan di AI-nya. Nah, ini untuk respon reviewernya langsung didaftarkan bahwa reviewer 1, komentar 1 itu pada bagian abstrak. Nah, kita juga bisa buat respon dari reviewer 1 ini dan akan diarahkan ke sini. Perubahan yang sudah dilakukan tuh apa, kita coba masukkan. Mungkin ini yang sudah dilakukan, mungkin lokasinya ada di bab 1. Versi yang direvisi itu ada di versi 2. Kita untuk membantu proses revisi, sistem juga menyediakan fitur generate response. Fitur ini memanfaatkan AI untuk menyusun draft jawaban terhadap komentar reviewer. Ini kita menyusun jawaban di sini langsung. Nah, ini hasil dari AI-nya. Kita bisa simpan respon AI. Dan hasilnya ada di sini, respon penulisnya yang digenerate oleh AI. Dan ini ada perubahannya dan lokasinya dan statusnya selesai. Kita bisa coba versi lainnya. Di sini perubahan yang dilakukannya itu ini. Versi 2, ini bab 2 coba. Bab 2 paragraf 3. Kita juga bisa melakukan respon sendiri, tidak dengan generate AI respon. Mungkin bisa dengan ini. Kita simpan dan hasilnya juga akan di sini. Nah, hasil jawaban terhadap reviewer itu nantinya dirangkum dalam respon matrik ini sehingga pengguna dapat memastikan bahwa setiap komentar telah diberikan tanggapan. Seluruh komentar setelah selesai dijawab, sistem dapat menghasilkan respon letter yang siap digunakan sebagai dokumen pendukung ketika mengirimkan naskah revisi kepada editor jurnal, dan ini juga bisa di-download. Nantinya
menggunakan bentuk PDF. Nah, ini untuk respon to reviewernya. Di sini ada reviewer komennya, ada auto responnya, revision made, revision location, dan statusnya. Melalui rangkaian fitur ini, pengguna dapat menyelesaikan sebagai proses pengelolaan. Selanjutnya, masih ada fitur yang belum kita lakukan, yaitu bagian akhir dari penulisan paper, yaitu tujuan publikasi melalui fitur Journal Recommendation. Berdasarkan karakteristik dokumen yang telah dianalisis, sistem menampilkan daftar jurnal yang relevan sehingga pengguna memiliki referensi awal dalam menentukan tempat publikasi. Kita bisa langsung cari rekomendasi jurnal di sini. Kita tunggu untuk AI mencari rekomendasi jurnal berdasarkan data admin yang sudah kita inputkan. Nah, untuk hasil rekomendasi jurnalnya, dan ini juga bisa diarahkan ke webnya langsung. Kita coba. Nah, ini untuk webnya. Kita juga bisa, kalau bagian jurnal ini ada templatenya, pada bagian admin sudah menyelesaikan memasukkan template, itu kita juga bisa diarahkan ke bagian templatenya. Kita coba pada file ini. Pada file ini tuh ada jurnal yang ada templatenya. Nah, ini bagian ini. Kita akan diarahkan langsung ke template jurnal tersebut. Nah, lalu ini beberapa rangkaian fitur yang di pengguna. Jadinya itu pengguna dapat menyelesaikan sebagian besar proses pengelolaan artikel, dokumen, publikasi. Di sini tuh ada pilihannya. Mau artikel, laporan, proposal, mulai dari analisis, pengelolaan revisi, penanganan komentar, hingga penyusunan respon. Pada bagian berikutnya, saya akan menunjukkan dokumentasi REST API menggunakan Swagger sebagai sarana integrasi dan pengujian endpoint aplikasi. Nah, untuk bagian endpoint-nya itu ada di sini. Jadi, seluruh fitur utama Achat Cek telah saya demonstrasikan melalui antarmuka web, yaitu Swagger. Menyediakan REST API yang dapat digunakan oleh sistem lain. Dokumentasi API dibangun menggunakan Swagger sehingga setiap endpoint dapat dipelajari sekaligus diuji langsung melalui browser. Ini merupakan halaman Swagger. Pada halaman ini, seluruh endpoint dikelompokkan berdasarkan modul agar mudah dipahami. Pengembang dapat melihat URL di sini,
Lalu ada metode HTTP, lalu parameter yang dibutuhkan, contohnya request, serta respon yang dikembalikan oleh server. Ini responnya. Nah, ini yang dikelompokkan berdasarkan authentication, dashboard, lalu ada dokumen, analisis, jurnal rekomendasi, reviewer, administrasi, dan ini untuk tes AI-nya. Kita coba pada bagian authentication. Untuk endpoint login, kita bentar logout dulu pada bagian ini. Kita coba lakukan pada bagian endpoint login dengan akun ini. Kita coba execute. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan token. Jadi server itu mengalihkan status berhasil beserta tokennya. Nah, token ininya tuh jadi identitas pengguna ketika mengakses endpoint yang memerlukan authentication. Nah, dari token ini kita masukkan ke dalam sini. Swagger ini juga menyediakan fitur authorize sehingga bearer token cukup dimasukkan satu kali, yaitu di sini. Setelah proses selesai ini, setiap request yang memerlukan autentikasi akan secara otomatis menyediakan header authorization. Nah, kita langsung coba pada bagian mungkin dashboard saja. Kita get dashboard. Nah, ini dashboard, halaman dashboard pada akun Anastasia. Lalu kita coba pada bagian, kita coba get dokumen, yaitu kita dari dokumen Anastasia kita coba. Nah, ini get dokumen dari Anastasia, kodenya 200, kode responnya nih hasilnya. Dan di sini juga ada jadi pada yang ada bagian authentication itu gunanya untuk karena sistem ini menggunakan Laravel Sanchum sebagai mekanisme authentication. Jadi endpoint tertentu hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan login. Lalu di sini ada dashboard, yaitu untuk mendapatkan atau menampilkan halaman isi dashboardnya. Di sini ada mode dokumen yang digunakan untuk mengelola dokumen dan versi dokumen. Lalu ada di sini juga ada analis untuk mengelola analis dari AI-nya. Lalu di sini juga ada jurnal rekomendasi untuk get rekomendasi serta post rekomendasi, dan di sini ada reviewer juga yang digunakan untuk mengelola komentar reviewer, respon penulis serta respon letter. Di sini ada get untuk reviewer comment, lalu ada post reviewer comment, put, delete, post, get respon metric, post respon, get respon letter. Lalu juga ada admin. Modul admin ini digunakan oleh admin untuk mengelola pengguna, jurnal, rubrik AI, dan data admin lainnya. Dokumentasi API ini memberikan beberapa manfaat. Pertama, memudahkan proses integrasi antar front-end dan back-end karena seluruh endpoint telah terdokumentasi dengan baik.
Kedua, memudahkan proses pengujian API. Lalu ada karena dokumen dihasilkan secara otomatis dari implementasi Laravel menggunakan Swagger, dokumentasi ini untuk proses pengembangan, integrasi, dan pemberian sistem menjadi lebih baik dan mudah terstruktur. Lalu pada bagian admin ini hanya bisa diakses oleh akun dengan hak admin. Jadi untuk pengguna nggak bisa. Pada demo ini telah diperhatikan bahwa seluruh alur untuk penggunaan ACED check dimulai dari sisi admin yang bertugas mengelola data pengguna, rubrik AI, database jurnal rekomendasi. Lalu pada sisi pengguna mulai dari proses login, pengelolaan dokumen, unggah dokumen, analisis, AI, pengelolaan komentar, reviewer, penyusunan letter, hingga rekomendasi jurnal. Saya juga mendemokan bagian REST API-nya. ACED check ini itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dokumen, tetapi menyediakan satu ekosistem yang mendukung proses penulisan artikel secara lebih struktur, penulisan proposal, dan laporan. Pengguna dapat mengelola dokumen, memperoleh evaluasi berbasis AI, menyimpan riwayat revisi, mengelola komentar reviewer, menyusun respon letter, hingga memperoleh rekomendasi jurnal. Keunggulan utama ACED ini tuh terletak pada integrasi seluruh proses dalam satu aplikasi. Admin dapat mengelola konfigurasi sistem, pengguna memperoleh bantuan artikel intelijen untuk mengevaluasi dokumen, sementara REST API itu memungkinkan sistem dikembangkan dan diintegrasikan dengan layanan lain di masa mendatang. Demikian penjelasan aplikasi ACED check yang sudah saya sampaikan. Melalui aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan artikel ilmiah mulai dari penyusunan artikel, penyusunan proposal, penyusunan laporan, evaluasi, revisi, hingga persiapan publikasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur, dukungan AI. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.